Assalamualaikum, halo Sobat Catur dimanapun berada. Jumpa lagi di channel Kiwong PLLCS dalam video problem catur. Iya Sobat Catur, problemnya seperti ini. Silahkan perhatikan untuk posisi buah putih dan buah hitam. Baik, untuk posisi buah putih, rajanya berada di C1, kemudian satu perwira benteng berada di F2, kemudian ditambah dengan dua buah pion masing-masing D4 dan E3. Untuk arah pion putih, langkahnya ke atas. Kemudian untuk posisi buah hitam, rajanya berada di pojok A1, ditambah hanya dengan satu pion saja yang berada di C3. Terlihat buah caturnya sedikit, dan ini cukup menarik ya, membuat Anda penasaran dan merasa tertantang untuk memecahkannya. Nah Sobat Catur, sekarang silahkan pikirkan baik-baik, lalu temukan kunci jawabannya dan bagaimana solusinya. Biasanya kalau materi buah caturnya sedikit, kualitas kesulitannya tidak begitu berat ya. Bila Anda bisa mengkalkulasi langkahnya ke depan cepat, ya ini akan lebih mudah untuk dipecahkan. Ya Sobat Catur, sebelum menganalisa dan langsung membuka kunci jawabannya di akhir video, silahkan sekarang Anda pikirkan baik-baik lalu temukan kunci jawabannya. Dan usahakan kalau problem sedikit buahnya ini, ya Anda harus lebih cepat memecahkannya. Ya, waktunya sudah selesai. Mudah-mudahan Anda sudah bisa dengan cepat memecahkan problem ini ya. Nah, buat yang belum, silahkan di skip dulu ya, atau di pause dulu, dihentikan dulu videonya jika Anda masih penasaran ingin membuka problem catur ini tanpa melihat kuncinya ya, dengan kemampuan Anda sendiri. Silahkan hentikan dulu. Baik Sobat Catur, setelah ini mari kita lihat, mari kita perhatikan untuk beberapa analisa berikut ini. Oke, untuk analisa pertama kita coba gajah ke B1. Ini tujuannya adalah untuk memberikan benteng skakmat di A2, tapi tidak semudah itu ya. Tentunya satu-satunya jalan buat hitam adalah memajukan pion hitamnya ke C2. Nah, pion hitam ini kalau dimakan oleh raja ataupun benteng, maka akan terjadi draw, karena dari tadi ya raja hitam ini sudah tidak bisa bergerak kemana-mana. Dan bagaimana kalau dimakan oleh gajah? Ini tetap ya, di langkah ketiganya putih akan kesulitan. Satu langkah lagi harus skakmat, tapi tidak ada potensi untuk arah ke sana. Jadi putih gagal. Baik, kita kembali dan kita lanjutkan dengan analisa yang kedua. Kita coba langkah pertama oleh benteng ke F5. Ya, tujuannya sudah jelas ya, mau ke arah jalur A untuk melakukan skakmat oleh benteng juga. Di sini raja hitam tentunya tidak akan memerintahkan pion untuk maju karena bisa berbahaya untuk keselamatan dirinya. Akhirnya supaya lebih cepat kabur dan terhindar dari serangan benteng, dia raja itu, maksudnya raja hitam, langsung naik ke A2. Tujuannya jelas ya, untuk bergeser kembali melanjutkan langkahnya ke B3. Jadi kemanapun arah benteng tujuannya mau sekak ke jalur A, tidak akan mat seperti ini. Lihat. Iya, raja hitam lolos dan selamat. Oke, kita kembali lagi. Oke, kita lanjut analisa 3. Bagaimana sekarang kalau gajah dulu ya, tapi arahnya ke G8 ya. Tujuannya jelas, benteng masuk menusuk ke A2 skakmat, begitu tujuannya. Tapi tentunya raja hitam di sini akan memerintahkan pion untuk menutupnya, melangkah maju satu langkah ke C2. Kalau pion hitamnya dimakan oleh raja atau benteng, maka ini akan terjadi draw. Kalau benteng mengejarnya ke atas dan salah langkah untuk mencapai jalur A dan targetnya 3 langkah mat, ini juga akan terjadi draw ya kalau tidak tepat langkahnya seperti ini. Putih gagal dan kita kembali.
Lanjut analisa 4, bagaimana sekarang kalau benteng langkah pertamanya dicoba mundur satu langkah ke F1. Raja hitam naik ke A2 untuk melanjutkan pelariannya, dan bila diikuti oleh Raja putih, kemudian terjadilah sekak ke A1 oleh benteng, maka Raja hitam pun selamat. Di sini putih belum berhasil ya dengan langkah-langkah seperti tadi. Oke Sobat Catur, saya rasa untuk analisanya cukup segitu saja. Mudah-mudahan bisa menjadikan gambaran dan tanda-tanda buat Anda bisa memecahkan lebih cepat ya. Baiklah Sobat Catur, tiba saatnya kita ke babak utama, yaitu kita bongkar dan kita buka kunci jawabannya serta solusinya. Namun sebelumnya buat teman-teman atau yang hadir belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Di like, ditekan belnya atau di komen. Terima kasih sebelumnya. Oke Sobat Catur, jadi sini kuncinya adalah bukan benteng ya, tetapi gajah. Anda benar dan sangat tepat apabila memindahkan gajah dari H7 ke G8. Nah, itu dia kunci utamanya di langkah pertama untuk putih. Melihat seperti itu, Raja hitam pun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali hanya satu memerintahkan pion untuk naik satu langkah ke C2. Nah, jadi Sobat Catur, di salah satu analisa tadi kuncinya sudah dibahas ya, namun diplesetkan sengaja agar Anda bisa lebih teliti dan ngetes kejelian langkah Anda. Selanjutnya di langkah kedua, yaitu ini dia langkah yang paling jitu, yang paling kadang-kadang suka tidak terbaca ya kalau kita kurang teliti dan kurang jeli. Tapi buat pecatur hebat yang pintar catur pastilah kena ini. Nah, jadi langkah keduanya adalah benteng. Benteng ke F7 menutup dahulu, hanya untuk sementara saja. Tujuannya adalah langkah gajah ya, supaya tertutup, dan ini memberikan kesempatan supaya raja bisa keluar ya. Kalau tidak begini akan terjadi draw. Jadi supaya raja bisa keluar dari sarangnya yang terus menerus terpojok ya. Oke Sobat Catur, terima kasih atas waktunya. See you next video and thank you for watching.